kita lanjutkan VT nomor 83 ya. Nah, ada pertanyaan bagus tadi, siapa tadi? Aduh, nggak ingat namanya, saya itu sulit mengingat nama. Ini lagi ada geledek ini, jangan kaget ya, ada geledek ini bukan saya loh, ini asli, ini dari hujan geledek. Jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana peranan King Mataram dalam pemerintahan, terutama Pilpres. Jadi begini, pada waktu Pilpres itu tahun lalu ya, kita bicara tahun lalu, bulan Agustus tahun 2023, Menko Marinvest itu dipanggil oleh Menteri Keuangan Janet Yellen ke Washington. Nah, beliau diberitahu 3 hal ya. Satu, bahwa Amerika itu ada undang-undang IRA, Inflation Reduction Act. Nah, itu gara-gara undang-undang itu Indonesia dituduh menjadi sarana China shadow banking. Artinya banyak sekali utang-utang gelap Cina yang beredar di Indonesia, dan itu melanggar hukum. Kok melanggar hukum, Pak? Nah, melanggar hukum dari mana? Ya adalah. Ya, jadi ada undang-undang di Indonesia nomor 5 tahun 1954. Oleh karena itu, sejak teguran dari Menteri Keuangan Janet Yellen, Pak Luhut langsung ad interim selama 10 bulan. Beliau juga berobat ya, sambil istirahat ke Singapura. Nah, sampai sekarang, nah kemudian bulan Agustus itu ya beliau laporan ke Pak Jokowi ya. Pak, nah Jokowi itu geledek lagi nih, kayaknya ini gara-gara ada indikasi nih geledek ini VT bisa difilter ini ntar. Nggak lanjut. Sampai di mana tadi? Bulan Agustus ya Pak Luhut ya laporan ke Pak Jokowi, Pak, aku diseneni, ya dimarahin sama Janet Yellen ya, dituduh operasi China shadow banking di Indonesia. Nah, dengan demikian targetnya adalah pemerintahan. Jadi maksudnya itu ya Pak Luhut gitu loh. Pak Luhut itu disuruh istirahat gitu loh. Ya. Dan Indonesia disuruh untuk menyetop operasi China shadow banking. Itu artinya utang-utang BUMN itu loh. Jadi utang Indonesia itu 8.000 triliun, itu utang negara, tapi ada utang gelapnya itu yang tersembunyi. Itu 8.000 triliun itu lewat BUMN. Itu yang diperkarakan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen karena menyebabkan China shadow banking itu terjadi di Indonesia, di Niger lewat monopoli uranium, dan Burkina Faso lewat monopoli emas. Pokoknya di Asia Afrika itu banyak sekali praktek China shadow banking. Ya, itu yang dihentikan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen. Nah, Jokowi karena tertekan ya dia menghubungi koalisi, dikumpulin lah itu ya, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, semua termasuk Nasdem, kumpulin. Ini kamu mau ngumpul apa enggak? Kalau enggak mau ngumpul ya sudah, tinggal aja ini, udah Indonesia ini maksudnya akan ditekan oleh Amerika ya, gitu. Pak Luhut udah istirahat ya, Pak Luhut udah nggak boleh menjabat atau mengurusi masalah Pilpres. Nah, tadinya Pak Jokowi itu ingin ikut Bu Megawati ya, tapi karena terdesak, waduh, saya ini harus memilih siapa. Kalau Ganjar kan nggak punya salah ya, wong dia nggak pernah ngapa-ngapain ya, cuma jadi gubernur aja. Gubernur kan kekuasaannya udah disalurkan lewat bupati-bupati ya. Wali kota Semarang, Bupati Boyolali, Bupati
Klaten, gitu. Jadi akhirnya gubernur ini juga nggak cicing wae gitu loh. Nah, akhirnya Jokowi menyandarkan pada Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini sama Jokowi itu udah satu piring bersama lah, ya. Piring kotornya itu hasil bekasnya sepiring berdua oleh seiring dan sesuap dalam piring yang sama. Oleh karena itu akhirnya Jokowi merapat ke Prabowo, ya kan? Loh, Megawati yang ngomel-ngomel. Lah iki piye to? Ya Pak Ganjar ditinggal ya, padahal Megawati itu ikut Jokowi untuk milih Ganjar ya kan. Kalau Megawati kan mau nyalonin Puan. Akibatnya Megawati kepontal-pontal. Nah, Megawati itu kemudian sekitar bulan coblosan itu apa? Bulan Februari ya. Itu Megawati itu diberitahu bahwa Pak Jokowi itu terdesak. Nah, bulan November Pak Jokowi ini terus berkunjung ke Amerika atau menghubungi Amerika, berunding gitu loh. Apa sih maunya kamu gitu loh. Nah, Amerika itu akhirnya memaksa Pak Jokowi meratifikasi FATF, Financial Action Task Force. Itu adalah utang-utang gelap Cina itu lewat money laundering yang itu harus dibersihkan oleh Indonesia. Jadi bulan November Pak Jokowi bersedia untuk mengikuti FATF. Kemudian tanggal 8 April tahun 2024 Pak Jokowi meratifikasi Financial Action Task Force dan membuat Satgas Anti Judi Online. Itu adalah mengikuti permintaan Amerika. Nah, Bu Sri Mulyani dipanggil oleh rapat World Bank seluruh dunia untuk meratifikasi adanya private capital. Artinya bahwa Bank Dunia itu menerima debitur swasta. Dari mana uangnya? Dari pembekuan money laundering. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani ditanya, berapa target kamu money laundering? Berapa yang mau ditarget tahun 2024-2025? Bu Sri Mulyani udah tahu, kata Jokowi juga udah lama ngomong, ada 11.000 triliun duit Indonesia yang kabur karena money laundering, ya, dicuci-cuci. Nah, itu dilaporkan, ya sudah, kamu targetkan 11.000 triliun dalam 2 tahun, sejak bulan April 2024 sampai dengan 2025. Nah, akhirnya Pilpres ini Prabowo menang ya, karena didukung Jokowi. Karena tadi itu sepiring berdua itu. Nah, Megawati ngambek, ya kan? Megawati dikasih tahu bahwa wah, ini Jokowi ini katanya berkhianat ya, ikut kapalnya Prabowo. Megawati ngambek dan Jokowi itu ingin kembali menjalin hubungan dengan Megawati, ya, itu lewat Hendro Priyono. Jadi Pak Hendro ini pinter. Dia mendukung Prabowo, anaknya itu Pak Andika itu mendukung Megawati. Dia jadi dua-duanya. Oleh karena itu ketika Prabowo sudah ditunjuk sebagai presiden terpilih, wapresnya itu Pak Gibran mengunjungi Mangkunegaran 10 sebagai menantunya dari dia akan menikah dengan cucunya Hendro Priyono. Dengan demikian, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan bertemu di titik temu Mangkunegaran 10. Nah, ini semua adalah asal mulanya dari mana? Asal mulanya adalah dari titah Raja Sanjaya. Jadi artinya apa? Artinya yang paling penting, yaitu peranan Raja Sanjaya itu mau di balik layar ya enggak masalah. Yang penting ya kita ketemu gitu loh. Kalau nggak ketemu gimana? Ya kalau nggak ketemu gitu aja adu banteng. Ya kira-kira begitu.